perlu ditanyakan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyong dudu sapa-sapa, nyong ora bisa apa-apa. Ngampun Gus, kula badhe tanglet mengenai salah satu hadis, yaitu yadkurullaha hatta yaqulu jahlun wa majnun wa takabbur. Maksudnya elingono ning Gusti Allah sampai wong-wong ke pada mengatakan ning sampean ke wong bodoh, wong kentir, wong amaning takabur dan lain sebagainya. Nggih, Sampun. Nggih. Nggih. Terus kula tanglet setunggal malih wonten hadis qudsi mengatakan ana ing dzadoni abdibi, nyong tergantung prasangkane hambane nyong maring kon. Nggih, matur suwun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran terkait masalah bekal akhirat hanya ada 4 ayat, 30 juz yang menerangkan tentang masalah bekal di akhirat. Itu adalah 4 ayat. Salah satunya di antara 4 adalah surat Toha ayat 14 yang intinya tauhidmu kudu sampa illa ana. Itu ada kaitannya dengan zikir. Aqimis shalah lidzikri eling, ingat. Bukan ingat itu yang dimaksud mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Bukan yang dibaca itu, bukan. Ini tah wadah, Pak. Yang saya baca itu wadah. Wadah itu tempat. Gampangane apa yo? Organisasi lah, organisasi. Yang dimaksud zikir itu adalah hatimu sadar dan menyadari bahwasannya semua yang berperan itu hanyalah Allah. Itu namanya zikir. Ya ini bekal yang sesungguhnya. Berarti tak simpulnya zikir yang sudah sampai pada ma'rifat Allah, di mana hatimu bal yusyahiduna annal fa'il. Tadi lo ya, yusyahid artinya bersaksi, meyakini hanya hidup itu yang berberat, hanya Allah. Kalau bahasa diucapkan, yo la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu di dalam Anbiya 35, tadi 25, saiki di dalam Anbiya 35. Allah katakan barang siapa yang mengucapkan itu maka syiriklah kau. Mengapa dikatakan itu? Karena kau merasa kehambaan sing muncul, itu baru syirik. Dan ini pernah dikatakan oleh Fir'aun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang agung. Fir'aun duduk di takholi, itu yang dimaksud, yang dilarang itu duduk di takholi. Kalau ucapannya
Beliau Syekh Al-Khalat, ucapannya siapa ning Indonesia ini? Syekh Siti Jenar, benar. Ana al-haq la fi jubati ilallah. Saya adalah Allah. Lah, saya katakan benar, di dalam diri Al-Khalat Syekh Siti Jenar itu makhluknya sudah tiada. Yang berucap siapa? Allah sendiri. Cuman orang lain tidak tahu, nggak mengertilah kau, akhirnya kau tersesat. Yaitu akan menjadikan fitnah. Tadi pertanyaannya dzikir yang sampai di situ. Biar ya orang lain mengatakan Anda kentir, Anda apa namanya itu? Gila, anta majnun, anta kufur, silakan. Sing penting Anda sendiri dan Allah tahu kalau Anda itu adalah orang-orang yang merajuk perjalanan fisabilillah. Perjalanan suci itu memang seperti itu, Pak Bu. Estu wis rapopo ngger nyong ngger ya, wis rapopo, silakan. Memang taruhannya seperti itu. Bagaimana Rasulullah di dalam Al-Quran dikatakan min jinnah. Rasulullah dilakno min jinnah, apa artinya? Sebagian golongan orang gendeng, orang edan. Apalagi kita rapopo, ndak masalah. Cuman kurangi volume orang yang mengatakan itu. Dengan cara apa? Kata Rasulullah, if'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Lakonono hukum syariat tapi dadekno hakikat, atimu makrifat nang Gusti, iku baru kok iso reda didik. Nek sampean kuat ngadepi kentiran orang lain atau cacian orang lain, kafilah tetap berlalu walaupun anjing menggonggong. Loh, ngonten itu loh, itu tidak orang lain, orang dekat kita yang ngomong gitu. Orang dekat kita kebanyakan. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab itu, Pak. Kaum Quraisy itu, Pak. Dari Bani apa? Terus Rasulullah dari Bani apa? Orang dekat sebetulnya itu. Tapi justru malah memungsuhi Rasulullah. Lah beliau dari Bani Hasyim, gitu. Lah terus yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab dari Bani Sopo. Orang dekat sebetulnya, mungkin ya sih sak kampung lah, ngono lho. Orang dekat pokoknya, gak jauh-jauh. Subhanallah, Bapak Ibu, oke lah Allah memproses lewat berbagai cara, semuanya semata-mata untuk mendidik keteguhan keimanan hati panjenengan. Ya, hati panjenengan kalau tidak dibenturkan dengan hal-hal yang kau anggap negatif, nanti kurang kuat. Mohon maaf, pasukan sebelum ditugaskan di medan pertempuran, pasukan harus difisik, baik mental maupun segala-galanya, biar menghadapi musuh itu nanti tegar, mboten gampang. Ngoten lho maksudnya ya. Wala tayasu fi raihillah. Allah katakan, walaupun itu susah raihane kekasihku, tapi tetaplah kau jangan berputus asa. Satu, jadi maksudnya seperti itu Pak Bu ya. Jadi memang resikolah kita dilakno wong kentir, dilakno orang edan. Sebab nyun sewu, tidak sedikit orang-orang mengatakan apa yang ku sampaikan itu gak benar. Ngoten iku wis seperti itu, kami sudah tidak menghiraukan. Biar saya kasih maklum karena belum mengerti isi di dalam tauhid la ilaha illa anta wa ana. Nanti kalau sudah masuk di sini, apa yang terjadi? Oh bener wong gendeng biyen nih.
betul orang gila dulu. Seperti itu nantinya. Yes, satu. Nomor dua, apa tadi? Lupa nyongnya. Oh ya, dzanullahi kadhanu abdi. Iku maksudnya prasangkanya Allah iku diletakkan pada prasangka hambanya, maksudnya ya Allah. Iradah, Pak. Sifat kudrat iradah iki dadi sifat wajibnya Allah. Prasangka, iradah, kekarepan itu sebetulnya sifatnya Allah. Sifat wajibnya Allah, bukan sifat wajib kita. Kita nggak punya tentang masalah prasangka, atau kita nggak punya tentang masalah kekarepan dalam hati. Sebetulnya itu kekarepannya Allah. Tetapi kekarepannya Allah, kehendak Allah yang bagaimana? Yang dimaksud bahwasanya kehendakku ku letakkan di kehendak hambaku. Donku tak deleh ning done kawulaku. Iku maksudnya kehendak pada orang-orang yang hatinya sudah menjadi kekasih Allah. Baru sah masuk di situ, Pak. Sebab sebetulnya hati adalah lauhil mahfud. Di dalam hati sampean wonten lauhil mahfud, di situ ada buku catatan, ya. Lah, tulisannya adalah kekarepan, iradah, kehendak, takdire yaitu wujudi kehendak. Itu akan terjadi manakala sifat kudrat dan iradah itu tunggal jadi satu. Tadi sampai dari rumah, ya, belum kesini sudah ada maksud kehendak ngaji, ya toh? Sebelum jadi takdir. Itulah buku catatan sebetulnya itu. Nyatane buku catatan wujudi takdir sampai ono kene. Lah, saiki bagaimana antara buku catatan dengan takdir sesuai? Itu kembali kepada kekasih Allah. Sudah tidak akan pernah mengakui bahwasanya kehendak dan itu doni ku hamba, tidak. Tetapa don atau kehendak itu kunya Allah. Itu maksudnya seperti itu, Pak, ya. Bukan kok yo ono kehendak luru dideleh nanggone atine kawula, bukan. Kehendak itu hanya prasangka, itu hanya satu, hanya milik Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun wektalipun kaping kekalih kula saged pinanggih kalian panjenengan, Gus. Ingkang dalu sakmenika kula nyuwun dipun terangaken kanthi gamblang napa ingkang panjenengan ngendikaaken teng tahun 2025 ingkang sampun panjenengan ngendikaaken ben sedaya kula lan kalih bapak-bapak lan ibu saged gamblang lan napa kedahipun kula ngadepi perkawis ingkang ajeng dumugi teng 2025 ben saged neteki kalian Allah. Setunggal niku kekali
menapa tiyang ingkang sampun mangertosi perkawis Allah sedaya niku Allah, sedaya kekarepan niku karepe Allah, menika ngantos sak leres-leres saged ngeraos bahwa sedayane niku Allah niku ananging tiang niku dereng saged musyahadah mlebet teng alam musyahadah niku napa wonten treatment napa wonten petunjuk petuah saking panjenengan ben saged saklintune memahami sedayane meyakini sak leres-leres dinul haq kantos dumugi teng musyahadah nyuwun pituduh pituah saking panjenengan Gus, matur sembah nuwun. Kula cekapaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya pertanyaan pertama itu sudah dilembarkan Allah, dilembarkan ini dibuka Allah lewat bahasa kinayah tahun insya Allah sebelum Covid. Apa makna di belakang 2025 itu maksudnya? Sebetulnya apa kinayah yang sudah disampaikan Allah itu adalah merupakan satu jawaban. Apa kinayahnya? Lekaslah kau syuhud pada Allah sebelum tahun 2025. Apa sih syuhud itu? Makrifati atimu ruhmu nang Allah. Sebelum terjadi hal itu ada keterjadinya sebuah kiamat, ya. Secara hakikat, apa kiamati secara hakikat? Musnahnya duniawiyah di dalam jagatnya hati. Ini isyarat sudah. Harga mati terjadi terlebih dahulu kiamat, manakala hamba itu bertemu Allah. Allah katakan hal ini dan sebagai janji. Pertama di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Yang kedua dalam surah apa itu? Lupa saya. Bahwasanya sebagai harga mati siapa yang ingin bertemu Allah, pertama adalah falyamal amalan solihan. Proses penghapusan, penghancuran duniawiyah di dalam diri. Proses tentang masyiwallah yang disebut al-aghyar di dalam hati kita. Iki secara hakikiyah. Barulah di situ dikatakan sampai dan bertemu Allah. Bahasa gelap menuju padang. Akan terjadi satu padang
dan hilangnya satu kegelapan manakala cahaya lampu ini dihadirkan. Ketika detik-detik cahaya lampu itu didatangkan, maka hilanglah kegelapan seketika itu. Tatkala cahaya makrifat didatangkan di dalam hati seseorang, maka hilanglah kegelapan terhadap Allah tadi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. 257 Al-Baqarah. Ini janjiku. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Terus apabila yang sampai tanyakan itu secara kiamatul kubro, ya, musibah bangsa zahir, mosok belum pekai sampean. Masa harus saya katakan muncule ayam itu dikarenakan ada las di dalam telur, paham? Munculnya jasad itu sebab ada ruh Nur Muhammad yang ditaruh di dalam jasad. Wa nafakhtu, kata Allah. Manakala tatkala tidak ada Nur Muhammad, ruh yang ditiupkan dalam jasad, jenengan iki ana dunya ngene iki ya? Mboten. Itu janji Allah yang pasti. Allah sudah berirodah, Allah sudah berkehendak. Apa yang ada di dalam itu sebetulnya adalah tanda apa yang akan terjadi di zahiriyah. Sehingga saya katakan Allah memberikan satu kinayah, lekaslah kau makrifat hatimu pada Allah sebelum 2025. Udah. Jadi saya pun tidak akan pernah menjawab secara zahir. Sudah cukup saya menjawab secara batiniah. Kiamat akan terjadi manakala kul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tatkala kebenaran itu akan datang, maka hancurlah kebatilan. Artinya hak itu akan datang, tapi sebetulnya sebelumnya harus terjadi penghancuran akan kebatilan. Apa yang dimaksud kebatilan? Adalah duniawiyah. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan al-aghyaru hiya zulumatun. Selain daripada Allah itu adalah kegelapan. Zulumat ini dihancurkan dulu, baru jenengan bisa bertemu Allah. Dalam syariat dikatakan hamba akan bertemu Allah, satu-satunya jalan harus menjalani satu kematian terlebih dulu. Sebetulnya itu Pak termasuk kinayah. Kinayah itu mateni akumu di dalam dirimu sendiri, baru akan muncul akunya Allah, kebenaran al-haq iku mau. Ketika sudah sampai ke musyahadah, Allah kelompokkan menjadi 3 kelompok karena merupakan satu proses. Ini pertanyaan yang kedua yang disebut golongan ahli makrifat pada Allah, yang dalam Al-Quran Allah sebut sebagai waliullah al-auliya, kekasih Allah.
Ini ada 3 golongan Pak. Satu, beliau musyahadatul fana atau ya musyahadatul fana. Kedua, musyahadatul kamil. Ketiga adalah musyahadatul baqa. Dah. Proses kita sebelum ke musyahadah maqam ma'rifat Allah itu kita biasanya dihadapkan maqam ihsan di muraqabah ya. Sebelum ke musyahadah itu ke muraqabah. Apa muraqabah? Rasulullah dawuh anta'budallaha ka'annaka taroh. Olehnya kau menyembah menghadap Allah seakan-akan kau melihat Allah. Itulah yang kumaksud rasa tadi Pak. Syu'arul basyirah. Yakin kalau semua yang berperan, yang memerankan aku sampai aku bisa rukuk, sujud, duduk, hatimu yakin ada satu iman nur cahaya kuat. Kalau itu Allah yang menggerakkan. Nah, itu muraqabah. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, seakan-akan kau dilihat Allah. Itu namanya ihsan di dalam muraqabah. Tapi ihsan di dalam musyahadah, inilah jenengan yang hati sudah kehilangan keakuan hamba, yang muncul keakuan Allah. Itu ada 3 kelompok. Satu kelompok musyahadatul fana, artinya 24 jam 1 hari 1 malam sedikit sekali jenengan iki hati duduk di musyahadah niki ngakokno akone Allah sik gelek ati iki apa kecocok petik akune selain Allah. Wis. Ini proses dan tidak salah. Terus proses kedua, manakala zikir ini sudah dianggap Allah sampai cukup di dalam fana, Allah memindahkan Anda di golongan kamil. Kamil kebalikannya lebih besar 24 jam. Waktu demi waktu Anda itu selalu teringat pada Allah. Artinya selalu makrifat Allah. Tapi sih ono kepleseti. Yo gak salah. Iki proses. Proses yang terakhir adalah bako. Inilah Bapak Ibu, bako itu sudah baik tidurnya maupun terjaganya hati selalu makrifat pada Allah. Yang disebut makom maksum ada di sini. 1 dan 2 itu dimasukkan Allah di dalam makom mahfud, makom di mana masih kepreset, tapi gak salah karena proses. Pertanyaannya, adakah tip untuk selalu teringat pada Allah? Ada. Apa itu? Gunakanlah nafasmu, setiap nafasmu, keluar masuk nafasmu, pergerakan apapun, pendengaran apapun, melihat apapun, gunakan hatimu. Fakotis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Al-Baqarah 256. Pegang teguhlah tali Allah itu. Apa? Adzikru bisiril asrar. Terus wis gak apa-apa, nanti keplecuk-plecuk enggak apa-apa, terus no. Nanti dengan sendirinya tanpa kau kode itu jalan sendiri. Apapun nanti Allah akan memindahkan sendiri, Pak. Kalau tidak sampai ke maksum nggak bisa. Kita kalau masih di fana atau di kamil mboten saged. Sik kadang ucul, kadang gejokan, kadang ucul, kadang gejokan. Ngaten.
Tapi kalau sudah di maksum, ada di bakok pun beda lagi. Lah, secara teori tipnya adalah setiap napas gunakan Anda untuk berzikir sirul asror. Entah zikir sirul asror iku duduk di zikir sir atau di zikir jahri, silahkan. Yang penting sirul asror tetap jalan. Begitu. Oke, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Gus, ini tentang keluarga. Apa namanya? Yang pertama untuk adik saya yang setelah pulang dari laut, kenapa kok tingkah lakunya menjadi aneh? Entah sebab musababnya dari teman ataupun keluar pergaulan, ya apa namanya. Terus yang namanya orang tua kan sayang sama anaknya, nggak ada singa yang makan anaknya gitu bahasanya. Dan yang saya tanyakan, bagaimana caranya untuk adik saya Kembali normal. Kemudian yang dua untuk diri saya Gus, yang insya Allah bulan depan nikah panyuwun pandongane panjenengan. Ngaten nggih. Nggih. Matur suwun ngaten mawon. Barokah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang lupa ingatan yang berkaitan dengan akal ada dua hal, Pak. Aku tanya, adik sampai ini pelaut, oke. Miturut pengalaman kula, konco kula pelaut iku rentan dengan anget-angetan. Tahu anget-angetan? Oke. Al-khamru alias khomer. Seseorang kalau ketergantungan dengan apa bahasa polisi ku? Duduk situ sing narkoba. Nah, narkoba kan jenisnya macam-macam ya. Ada narkoba jenisnya itu pil ya. Ada narkoba jenisnya sabu-sabu, SS itu ya, dan lain sebagainya. Coba ditanya, apakah ketika saat di laut itu sering kena narkoba? Tanya ya. Nanti tanya terhadap adik, kalau nggak cukup teman-teman, sebab biasanya itu yang bersangkutan nggak pernah ngaku. Kita taunya dari teman dekat. Kalau itu memang asal muasal kena narkoba, larinya harus ke rumah sakit jiwa untuk mengembalikan, menyetabilkan, menenangkan otak yang sudah terpengaruh dengan narkoba, saraf ya. Itu satu, harus dibawa ke dokter ya. Kalau di Jawa Timur itu ada Pak Menur, kalau di Malang Lawang itu ada dosisnya Pak Dewi.
untuk menenangkan adik sampean yang sampean anggap sudah gak wajar. Nah, tapi nggak ngamuk-ngamuk toh, nggak marah-marah. Lah, jenengan mengatakan sudah aneh itu maksudnya dari segi apa? Ya betul, ya paham. Oke. Berarti solusinya harus ke rumah sakit. 1, 2. Kalau itu tadi ditimbulkan dari, mohon maaf, aku juga gak tendeni lho ya, boten nakut-nakutin ndak. Manakala seseorang kuat hatinya bercinta terhadap Allah, terus memakai sifat sistem majdhubun, akhirnya akal ini diambil Allah ya, dari urusan-urusan selain Allah juga hati. Akhirnya tindak tanduknya itu tidak sewajarnya, seperti itu. Orang lain mengatakan aneh, lah gitu toh, gak selayaknya seperti orang lain. Cara untuk mengembalikan adalah biarkan, sebab yang membuat itu Allah, nanti Allah memperhentikan Allah sendiri, gitu. Biarkan. Terus sampai kapan? Nah itu dah pertanyaannya. Hal itu bisa terjadi sampai mati. Santai-santai. Sampai gowo nang dokter disebul di ru'yah ya tuas ngeruyah. Kalau seperti itu loh ya. Kalau seperti itu. Yang kedua ini juga kadangkala tidak bercinta karena Allah. Ya. Dipengaruhi oleh minal jinnati. Nafsu membisikkan terhadap hati kita, tidak minal jinnah, tidak minan nas, tapi juga minal jin. Minal jinnati wan nas. Tidak dari nas tapi dari bangsa jin. Lah iki ya gampang nek ngeten iki. Digawa nang ngene tukang wong ngruyah. Engko dibaca-bacakan apa? Coba, sudah pernah dibawa ke situ? Belum. Coba dibawa ke situ, nanti bagaimana? Ya sudah, nanti kapan aja kalau mau. Gitu aja kok repot. Ya, gitu aja. Satu. Yang kedua, oke. Bulan berapa? Akhir 12. Pilihan sampean apa pilihan orang tua? Alhamdulillah. Udah. Sebelum panjenengan akdu nikah, sekarang diberikan Allah sinyal, itu adalah salah satu kewajiban nanti yang harus kau kenalkan pada Allah. Itu tanggung jawab sampean. Tanggung jawab sampean yang dituntut Allah pertama adalah kau ajak kemana istrimu. Artinya hatinya kau ajak ke dunia, ngurusi dunia, atau kau ajak ngurusi pada Allah. A'rif nafsaka wa auladaka wa azwazaka billah. Kenalkan anak istrimu pertama kali pada Allah. Sehingga mengapa sih ketika anak lahir langsung disuruh ngadani lan ngomati lah gitu toh, untuk mengenal pada Allah terlebih dahulu. Jangan langsung dilepokno dangdut terus ngene ojo. Adzan wa iqomah, iku maksudnya anakmu, istrimu kenalkan pada Allah dulu sebelum kau mengenalkan terhadap urusan dunia. Kan ada tingkat-tingkatannya proses syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Begitu ya. Berarti iki namanya kebun nantang pasangan. Tapi kalau tidak itu enggak maju-maju ya loh. Harus maju. Dengan adanya kita berakdu nikah, itu tanda bahwasanya kita
harus lebih baik hubungan kita hablum minallah. Ngoten lho asline. Nggih, ada lagi? Ibu nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Gus, saya langsung aja. Saya pernah diajak ngobrol dengan senior saya, tapi bukan guru hakikat, tapi udah senior gitu. Makanya saya ingin menanyakan langsung pada guru, kalau kita sudah kembali ke Allah, kalau sudah sampai la ilaha illa ana, itu katanya mencerminkan sinarnya pada ke atas itu sampai 7 turunan, misalnya ke bapak ibu, terus nenek kakek dan seterusnya ke atas, terus ke bawah juga 7 turunan. Nah sekarang kalau misalnya saya lagi belajar untuk kembali ke Allah, kemudian misalnya sampai nanti kembali ke la ilaha illa ana, itu ke orang tua saya, misalnya pertama itu bapak ibu saya kan sudah meninggal, belum sempat untuk belajar hakikat, tapi masih dalam syariat. Nah, apakah saya itu bisa menyelamatkan orang tua saya? Kemudian caranya bagaimana? Kalau ke bawah kan jelas saya itu mengajak gitu ya. Iya. Nah kemudian kalau untuk yang kedua itu kalau mengajak keluarga, alhamdulillah saya dalam satu keluarga kakak adik itu tinggal Mbak Yu saya 2 yang masih belum menerima, kemudian adik saya yang 5 itu yang 1 udah meninggal, yang 1 yang belum menerima. Nah kemudian saya kepengen mengajak supaya bisa menerima, karena kayaknya itu sulit itulah, supaya bisa menerima bagaimana caranya supaya bisa tertarik gitu. Kiranya begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia hatinya masih gelap buta terhadap Allah, terus meninggal, maka di alam barzah atau di alam akhirat pun buta terhadap Allah alias gelap. Wa adallu, dan lebih sesat apane sabilan jalannya. Memang orang yang buta secara fisik misalkan, itu yang ada adalah gelap. Walaupun siang hari disuruh ke jalan tetap mengatakan gelap. Akhirnya tidak tahu mana jalan dan mana yang bukan. Udah, ini sudah janji Allah yang sudah di cover dinas di dalam Al-Quran. Mengenai orang tua kita yang pada saat dulu belum sampai ke situ misalkan, terus jenengan ini ada satu kesadaran tentang pengikutan ajaran Rasul, akhirnya sampai mengikuti, sampailah Anda di maqam musyahadah atau di tauhid la ilaha illa ana. Apakah bisa menolong dan menyelamatkan orang tua? Lah gitu toh. Jawabannya gini, tidak ada sesuatu yang tidak ada itu bisa menolong terhadap yang ada, apalagi yang tidak ada. Bahasanya,
Orang dikatakan makrifat, orangnya sudah tidak ada. Terus apakah bisa diselamatkan orang tua itu? Bisa kalau yang menyelamatkan Allah. Dengan cara bagaimana? Anda harus sampai ke makrifat, terus sampai iki membawa persoalan atau soal, ud'uni astajib lakum, kalimat iki untuk jenengan hidangkan pada Allah yang isinya orang tua saya diampuni dosanya. Bukan berarti jenengan iki yang bisa menolong. Walaupun hadisnya Rasulullah sudah jelas, termasuk 3 perkara ya yang akan bisa menolong manusia bila mana sudah putus dari dunia alias meninggal, termasuk awwalatun solihun yada'ulah, anak solih atau solihah yang selalu mendoakan Allah. Tidak akan melihat doa yang tidak disertai makrifat pada Allah. Harus bermakrifat. Kalau bermakrifat berarti wongnya itu sudah tidak ada, berarti yang menolong adalah Allah, baru bisa. Inilah yang dimaksud sifat jaiznya Allah. Sifat jaiz itu sifat wenang. Wenang itu sudah tidak memakai hukum syariah. Hukum syariah wajib iki disiksa. Nah gitu toh. Berhubung Allah itu hakim yang paling adil. Kalau hakimi ngomong tak sepuro, siapa yang bisa protes? Sifat jaiz turun itu memang secara prosesnya itu ada hukum sebab akibat atau sebab musabab. Apa? Anak tadi. Tapi bukan maksudnya anak yang bisa menolong orang tua. Sama dengan syafaat Rasulullah terhadap kita. Bukan perkara ini Muhammad makhluk itu bisa menyelamatkan kita, tapi sebetulnya Allah. Jadi jangan minta pertolongan terhadap Muhammad, tapi mintalah pertolongan kepada Allah. Itu yang benar. Rasulullah sendiri sudah mengatakan, aku sama dengan kau, sama makhluknya. Artinya aku juga bisa menolong kau. Yang bisa menolong adalah Allah. Cuman bahasa syariate, syafaate Allah itu ketepatan diizinkan dilewatkan Rasulullah secara syariat. Ning asline dari Allah langsung. Ya sampean ikuti aturan yang syariat, kaifiyahnya, caranya, khususon ila sapa ya Allah, ampunono dosane kesalahane, bukalah mata hatinya, ruhnya dari dosa-dosa itu. Al-Fatihah. Otomatis toh sampean kan nek dikatakan makrifat di situ kan bukan sampean sing nolong. Allah lah di situ baru bisa terjadi. Yang kedua, bagaimana caranya saya menyampaikan ke bawah kita, anak-anak, orang dekat kita, biar itu bisa diterima. Hanya mohon maaf Pak, Bu, hidayah Allah yang akan menentukan ya. Walaupun sering kaya apa kita katakan terhadap anak itu, tetapi tidak disertai hidayah Allah yang diterima, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah mau. Bahasa proses wejangane guru bersamaan hidayah Allah diterima, baru di situ akan dia sadar. Secara tahapan tauhid Pak ya, untuk mudah diterima, sampaikan dasar-dasar tauhid dulu. Meliputi apa dasar tauhid? Meliputi pertama rukun Islam, rukun iman, sifat wajib mokhal jaiznya Allah dari sudut pandang hakikat berikan terhadap beliau.
Itu proses pertama. Setelah itu pengembangan. Laksana kita membuat rumah, tidak mungkin toh genteng langsung kita pasang, harus pondasi terlebih dahulu. Makanya kemarin di Jember saya katakan ada pondasi tauhid bagi pemula yang harus diketahui di dalam channel YouTube kami Ponpes Jaya Baru. Tak kelompokkan jadi satu, sampean WA aku tak wene linge 1 sampai 10. Sebab sampean kalau mencari di channel saya kangelan karena banyak judul-judul di situ. Ora urut ngoten. Kayak ngeten iki bahasane ya wis melalui pondasi dan lain sebagainya. Tinggal sampean WA saya di nomor saya itu di YouTube itu ya, baru tak kasih linknya 1 sampai 10 sampean kari nutul 1 2 3 4 sampai 10 mari wis gak katik ngetik wis ya. Jadi begitu Bu ya. Jadi tetap sampean harus berkomitmen dengan apa yang telah dikatakan Allah, jangan ditinggalkan ya. Jangan ditinggalkan, jangan berputus asa. Nanti kalau sudah dia menerima hidayah dari Allah bersamaan itu, aku yakin dia akan menerima. Begitu. Nggih, ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muhid, salah satu rombongan dari Jamiah Jaya Abadi Nur Iman dari Dukuwaru, Selawi, Pak. Yang mau saya tanyakan, dalam perjalanan suluk menuju wusul ada satu ungkapan, yen atimu wis mati mlaku, yen atimu wis urip menengo. Maksudnya pripun Gus niku? Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin guru sampean gak gelem jelasno. Takut. Golek bocoran niki nggih. Yen kuwi wis mati mlaku. Artinya gini, Pak. Mati dalam hal hati ini, ruh ini. Yang disebut mematikan duniawiyah, meng-off-kan duniawiyah. Itu suluk sampean itu proses di dalam dzikir rasa di situ. Bukan dzikir sir, dzikir rasa, sirul asror itu. Di dalam sirul asror itu kan ada dzikir rasa, dzikir iman itu, terus dzikir ketemu, habis ketemu menyatakan syu'arul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Jikalau hatimu sudah mati melaku, artinya duniawiyah dalam hati sampean iku fanakanlah. Melaku berarti nggih mohon maaf, ruh inilah yang akan disebut ruh yang hidup, hati yang hidup. Walaupun jenengan gak melaku, ya melaku dewe. Artinya bahasa melaku, teruskan sampai kau pada fana udzikri, sampai terhadap gung lewang liwung, sampai terhadap jenengan iki makom musyahadah, sampai terhadap jenengan iki sudah tidak ada lagi sebutan. Itulah alam kelanggengan. Itulah alam, kalau bahasa syariat itulah alam rahmat Allah. Kalau bahasa Nabi Muhammad itulah yang disebut yang disebut Sidratul Muntaha Mustawa. Kalau Nabi Musa disebut Bilwadil Muqaddasitwa. Apa? Bukit lembah yang disucikan. Itulah Baitullah, hakikate omai Allah. Bait omah Allah, Allah omai Allah.
Artinya itulah hakikate masjid itu ada di situ. Yang kedua, kalau hatimu apa sih? Urip menengok. Nah, secara otomatis kalau jenengan sudah sampai pada Allah nanti otomatis menengok. Artinya menengok itu apa? Nafsu yang ada dalam diri kita dulur papat iki Pak ya. Nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainah, jinak, bahasanya jinak. Menengok itu jinakno. Jinak ini tidak akan bisa untuk mengeridu kita. Karena apa? Kita sudah di zona aman, di zona urip. Itu kalau bahasa wadah tauhid, kalau sudah sampai pada la ilaha illa ana, itulah hidup. Otomatis menang. Semuanya tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Inilah pengertian la haula wala quwata illa billah. Tidak ada satu keadaan apapun, kekuatan apapun kecuali hidup di situ. Otomatis Pak. Walaupun gak meneng ya meneng dewi. Itu kalau sudah sampai di situ Pak ya. Istilah orang Solo si salik iku tidak boleh putus asa. Terus ojo didelok sakliyane Allah, justru matikan semuanya. Baru di situ akan muncul akunya Allah. Setelah mematikan selain Allah termasuk akunya diri sendiri. Kalau sudah sampai pada akunya Allah berarti wadah tauhid la ilaha illa ana, maka itulah hidup yang sebenarnya. Otomatis diam sampai diparingi Allah takdir sing gak enak gak iso protes Pak, mboten saged, estu saged. Di dalam keluarga kita ada yang dimakan dan nggak bisa protes, diem ya. Dikasih Allah takdir qobdi apapun baik pada diri kita maupun orang dekat kita nggak pernah protes pada Allah, nggak pernah, karena sudah hidup, sudah tahu semuanya itu Allah. Misalkan sampai jualan sampai ramai, kemudian ada yang ngerusui, ya, sampai tidak mungkin melihat makhluknya. Wong namanya sudah illa ana, melihat hidupnya Allah, nggak bisa protes. Inilah orang Jawa mengatakan sendika dawuh atau nrimo ing pantum, bahasa Quran. Inilah hamba yang qanaah, diwene yo monggo, gak diwene yo monggo, dikasih gak dikasih tetap jenengan gak bisa protes. Yang menjadikan protes itu karena nafsu. Betul Pak, karena nafsu yang belum jinak. Tapi kalau sudah menjadi nafsu yang jinak, apa Allah katakan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Olehnya tenang, wahai jiwa yang tenang. Olehnya tenang karena dia bisa balik nang Allah. Mengapa dia bisa kembali kepada Allah? Karena dia tidak putus untuk solo. Solo itu sama dengan khalwat, sama dengan tapa. Solo itu tidak hanya satu tempat. Allah katakan kasih tahu terhadap Muhammad cara solo yang benar. Apa? Di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Muhammad wadkur isma rabbika bukratan wa asila. Walaupun jasadmu itu di tengah-tengah ngurusi urusan dunia, ruhmu, hatimu tetaplah suluk nang aku. Artinya berzikirlah. Zikir yang bagaimana yang bisa sampai, suluk yang bagaimana yang bisa sampai pada makom musyahadah. Itulah suluk di mana jenengan sudah dibekali oleh zikir sirul asrar. Yes. Yang kedua,
Ayat 26, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Muhammad, dikala kau jasadmu sudah tidak berurusan dengan urusan dunia, waktu-waktu itu gunakan selalu untuk berzikir padaku. Bahasa berzikir di sini adalah fasjud lahu fasabbih, lewat sujudmu menjadi zikir, lewat bertasbihmu menjadi zikir itu. Ingat yang kami maksud adalah rasa iman dalam hatimu yang sudah tidak menyebut nama, sifat ataupun lainnya. Begitu Pak ya. Aku yakin jenengan nggih pun kagungan guru akhirat, nggih sampean jotokno. Kula asal jawaban ngeten bener napa mboten? Lho ngoten lho nggih. Niki berarti jenengan golek bocoran. Lah ngoten nggih. Nggih mboten napa-napa. Kula niki terbuka kok, Pak. Terbuka. Bagi siapapun terbuka. Nggih. Nggih, menawi masih ada. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, saya mau bertanya, tapi pertanyaannya sangat enteng karena saking bodohnya Pak. Ya. Dunia adalah panggung sandiwara, di mana sandiwara itu rentengan cerita, dan cerita itu juga termasuk rentengan takdir demi takdir. Sebelum ditayangkan, cerita itu sudah dibuat olehnya. Misalkan kalau ceritanya Allah, berarti yang buat Allah ya, berarti begitu. Terus tujuannya apa sih Gusti Allah gawe cerita? Ada yang cerita ngenesi, nyenengi, aja manis surga neraka. Tujuannya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Gusti ngomong ada amal sing dideleng, ada amal sing ora dideleng. Berarti Gusti Allah ana sing seneng ya, angger duwe senengan berarti ana sing ora disenengi. Setuju ya Gus? Begitu. Kalau ada seneng ada tidak seneng, berarti Gusti Allah apa ya? Pilih kasih. Artinya wong bebas kuasa kok bisa seneng ora seneng. Gawe seneng bawis. Bener ya? Kayak kue. Ya walaupun ya Gus tidak berbobot, tapi memang kudu tak sampai kena. Ngapunten Gus, ngapunten. Itu yang kedua. 3 saja ya Gus. Sak kerso. Yang ketiga Gus, yang ketiga. Pada waktu kita menghadap, ya, ada kata-kata ingsun urip, ingsun madhep maring urip, baik ananing awake dewek maupun di luar awake dewek. Nah, artinya ingsun urip roh niku ngadep kari urip. Urip kan jerone urip kan pada bae urip jerone jabane urip. Kok bisa madhep? Ngapunten nggih. Ngapunten banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah semangat niki ya. Wa idz qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Saya menjawab itu ada 2 sudut kacamata Pak.
kacamata dunia dan kacamata akhirat, kacamata syariat, kacamata hakikat. Satu pertanyaan, nyapo Gusti Allah kok nggawe cerita sing macem-macem, tujuannya nyapo sih? Nah gitu. Apa tujuannya? Pertama, dari surat Al-Baqarah tadi Allah dawuh sebelum menjadikan Adam itu Allah gampangannya berkonsultasi, bahasanya ngomong nang para malaikat. Ini bahasa syariat sih ya, kacamata. Kat, aku iki arepe ndadekno makhluk ning bumi. Jenenge menungso, namanya manusia, yang maksudnya kujadikan sebagai khalifah. Apa sih khalifah? Pemimpin. Terus dijawab ambek salah siji malaikat. Yang salah siji malaikat itu nanti akan disebut iblis ya. Itu penasehati malaikat. Ya Allah, apakah kurang cukup kami ribuan malaikat setiap saat dan setiap waktu bertahmid, bertasbih, mensucikan jenengan, bersujud. Nanti apa tidak menjadikan satu pertumpahan darah di bumi ya? Iku jawabannya salah siji malaikat, dia sebagai penasehat. Kalau dilihat kenyataannya, pada saat itu malaikat kan sudah tahu Pak, cerita aluri akhirnya jadinya di dunia itu bagaimana lah gitu toh. Yang perlu kami garis bawahi di sini, khalifah adalah pemimpin. Menjadi pemimpin di atas bumi ini. Manusia itu akan beranak pinak ya. Dan disitulah dia akan mengarahkan untuk menyembah menyang aku. Pertama Adam, berarti sapa sing dipimpin? Anak dan istrinya. Wis, dipimpin untuk menyembah pada Allah. Tapi di situ ada cerita dua anak yang kembar laki perempuan. Syariate beliau dinikahkan, nggak apa-apa, tunggal sekandung, tapi kembarannya harus tidak sama. Qabil ambek Habil. Singkat cerita, iblis iku mau nggodha nang kuwi, akhirnya salah satu di antara anak namanya Qabil itu mengikuti arahannya, jalannya iblis atau setan itu. Ini fungsinya adalah untuk membimbing terhadap menjadikan khalifah di muka bumi. Sekarang terhadap kita khususnya seorang laki ya, seorang suami, bimbinglah anak dan istrimu untuk menuju dan bertemu Allah sehingga bisa berjalan di atas fisabilillah. Tetapi dalam surat Ibrahim Allah katakan ayat 3, wa yasudduna an sabilillah. Ketahuilah, nafsu dalam dirimu itu selalu menghalang-halangi di antara anak-anakmu, istri-istrimu itu tidak berjalan di atas jalan Allah. Wis. Barang siapa yang berjalan di atas jalan nafsu, itu pasti terjadilah sesuatu kesengsaraan. Dan barang siapa yang berjalan di atas jalan Allah,
disitulah akan menemukan satu kebahagiaan. Dikongkon milih. Wis. Iki secara syariat. Secara hakikat, mengapa Allah itu membuat cerita-cerita sing macam-macam seperti itu? Apa fungsinya? Padahal urip ning dunya iku laibun walahwun, seperti sandiwara. Gini Pak, kembali kepada ayat khalifah tadi. Di dalam diri sampean itu ono dulur Pak. Itu yang disebut jiwa dalam bahasa Quran, nafsu Pak. Nafsu nafsiyah dan amarah itu dimasukkan sifat yang namanya sifat basariyah. Sifat yang cenderung untuk mengikuti nafsu yang mengarahkan pada jalan nafsu. Kita disuruh bimbing. Yang kedua, ada nafsu lawamah dan mutmainnah, yang ini dimasukkan sifat basiroh, yang cenderung sifat basiroh itu mengajak berjalan di atas jalan Allah. Lah terus ruh ini sebagai raja, manakala raja itu bisa dipengaruhi oleh nafsu nafsiyah ambe amarah, maka cerita lakoni kita itu mesti sengsara. Tapi manakala munculnya sifat basiroh itu yang mempengaruhi ruh sebagai raja, maka akan terjadilah satu kebahagiaan. Iku laibun walahwun. Dikatakan laibun walahwun itu, mohon maaf, koyoke lah ono nggih, ning sejatine ora ono. Justru sing ngomong ono ikulah yang masuk di dalam sifat basariyah, akhirnya sengsara. Justru sing bahagia yang masuk tidak ono, otomatis sing ono mung Gusti Allah, ikulah yang bahagia. Akhirnya dalam istilah Al-Quran, sapa sing nandur ya kuwi sing ngunduh. Siapa yang menanam itulah yang menuai. Bapak Ibu hadirin, apa maksudnya Allah nggih cerita kaya ngene iki? Semata-mata Bapak Ibu, secara hakikat itu bentuk mempraktekkan janji kita pada Allah. Apa janji kita pada Allah sebelum kita dijadikan manusia? Yang disebut namanya ruh. Alastu birabbikum, hei arwah, betulkah aku Tuhanmu? Nggih. Sok kuwi muja-muji, bercinta, menyembah mung aku, nggih. Akhirnya Allah dawuh wa nafahtu, dan kutiupkan rohku itu terhadap jasad kai. Seret akil balik, akhirnya diuji. Kalau mengikuti sifat basiroh loloslah, kalau mengikuti sifat basariyah itu tadi, makanya ada bahagia, ada sengsara. Itu sing ngrasakno nyong dhewe, bukan orang lain. Nyong dhewe, bukan orang lain. Bapak Ibu, sehingga mengapa disinilah butuhe Rasulullah diletakkan ke bumi ini, minadzulumati ilan nur, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini yang terseret di dalam alurnya sifat basariyah. Kalau ini dibiarkan, muncullah hasud, muncullah riya, muncullah takabur, dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya apa maksudnya dan tujuan Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menebus janji kita.
benar tah awakmu tak kei amanah kalimat iki estu kita jalankan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita sebagai anak turune Nabi Adam persis kayak Nabi Adam. Apa Nabi Adam? Kena bujuke rayune iblis lah ngoten nggih. Allah katakan dam wala taqrabah hadis sajarah, kau ingin terus hidup selamanya di surga, kalau bahasa kita akhirat langgengan. Nggih, situ ojo kok apa namanya kok langgar aturan teko aku. Apa itu? Wala taqrabah hadis sajarah, jangan kau dekati pohon itu. Manakala kau mendekati, kau akan kepingin. Kalau kau kepingin, kau akan berupaya untuk mencari bagaimana caranya mendapatkan. Akhirnya Allah nyeluk iblis. Iblis ini iblis. Tak uji ini Adam kae. Siap diuji. Apa isine iblis? Kebalikan dari apa yang dikatakan Allah. Kalau Allah mengatakan sepanjang kau nggak makan, sepanjang itu kau tetap selamanya di surga. Kalau di surga nggak ada cerita pak kayak gini-gini iki nggak ono, nggak ada cerita ono si bojone wong selingkuh bojone, nggak ada, ono surga kabeh gitu. Tapi asbabun nuzul, sebab-sebab munculnya satu ayat itu ada sebabnya. Apa itu? Allah kan tadi dawuh sebelum Adam didadekni, Allah kan wis dawuh wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wau lo konsultasi ambek malaikat. Adam kan belum ada, ya ta? Belum ada. Lah, asbabun nuzule Gusti Allah iki mang ngusir Adam ambek iblis nang gone donya iku karena kae mau ndadekno mau diuji Adam. Akhirnya apa? Ringkas cerita, iblis ngomong dam khuldi iku kan maknane kekal. Iya, kuwi nek gak mangan khuldi yo gak kekal ning kene. Kan kebalik pak, kebalik. Akhirnya apa yang terjadi? Iblis lali, Adam lali ambek pesene Allah, lali. Akhirnya mendekat nang pohon, akhirnya kepingin mendapatkan. Akhirnya diusir lah gitu toh terjadi. Sampai kali kula lali. Kok gak lali? Gak mungkin. Sampai niki sholat kelingan perkara sak liyane Gusti Allah, gak mungkin. Lali nek kita dulu roh itu janji yang koyo ngono iku. Anak kecil-kecil ini masih ingat yang belum balik. Ini jangan kau masukkan di akal, tapi di hati. Dia masih makrifat Allah. Tapi ketika akil balik, sampai kali kula tak takoi, dhisik kuwi ditakoni ku eling ngapian? Mboten nih. Lah ngoten nggih? Tidak merasa. Tapi nek gak merasa, mengapa Quran kok muncul? Kalau tidak ada satu perjanjian, nggak mungkin muncul ayat ini. Akhirnya Rasulullah dawuh dielingno. Ger, dulu awakmu janji nang Gusti Allah, kuwi ben eling nang Gusti Allah, nyong kuwi trapno ajaran iki. Akhirnya diterima. Oh iya, itulah namanya nyembah sejati ini. Ono kuno artine apa? Eling. Sing tak maksud eling, gak ono iman iki kejaba mung Gusti Allah. Ada di situ. Jadi apa tujuannya Allah nggak cerita? Untuk ngetes sampan kali kula sing pernah janji dulu. Quran ini memang mengatakan la'ibun walahwun. Satu sisi adalah sandiwara kehidupan dikatakan sandiwara bagi sopo. Dikatakan tidak sandiwara bagi siapa? Nah, ini yang perlu kami jawab. Nyun sewu. Bagi wong sing durung kenal Allah, koyo ilo temenan. Nggih mboten. Koyo temenan. Iki bagi yang belum ke
makrifat nang Allah. Koyoke temenan kita yang melakukan. Tapi kalau kita sudah kenal Allah, mohon maaf, sejimane jawabannya kebalikannya. Makanya saya memandang dari kacamata mana. Kalau dari segi kacamata syariat, mohon maaf, koyoke temenan. Tapi kalau saya pandang dari sisi hakikat, menungso iki wis gak ono, wis lebur. Dadi Allah dewi lho ngoten lho. Wis satu. Nomor dua, kok ada ono susah ambek seneng lah ngoten lho ya. Apa sebenarnya maksud daripada ini? Nyun sewu Pak. Inilah maksud mengapa adanya beberapa alam. Ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat. Apa alam barzah? Apa alam dunia? Apa alam akhirat? Allah sudah katakan alam dunia itu adalah maqam muhadharah, alam makhluk, mazra'atul akhirah cara hadis Rasulullah, sebagai lahan tempat panjenengan ini menanam satu tanaman, menanam satu tanaman. Berarti nek nanam satu tanaman itu berarti dereng berbuah. Dereng berbuah. Lah, buah iki ane endi? Tergantung. Jenengan buah ini kau petik di dunia, silakan. Kau petik akhirat, silakan. Kalau petik ke dunia sampai ngeten. Kita melakukan sesuatu yang baik terhadap orang lain, terus dapat pujaan orang lain, sampai seneng, berarti jenengan sudah memetik buah. Ini sudah kau petik, nanti sudah kau nggak metik apa-apa, kau sudah kau petik. Inilah yang kumaksud al-ubad yang golongan 1 dan golongan 2 itu tadi nanti. Bapak Ibu, dalam dunia ini kita itu ada langkah berikutnya perjalanan alam barzah. Apa alam barzah? Alam di mana pemisah antara dunia dan akhirat. Wa min waraihim barzakhun hatta ila yaumi yub'atsun. Bagi orang-orang yang sudah meninggal, ruhnya ketika saat dunia itu belum kenal Allah, pastilah kau dimasukkan alam barzah. Apa itu alam barzah? Sebuah dinding yang tebal yang menutupi ruh itu, sehingga ruh itu tidak bisa keluar ke dunia lagi dan tidak bisa ke akhirat sebelum hari kebangkitan datang. Makanya saya kurang sepaham dengan lagu ben malam Jumat. Lah niku wonten ya. Ahli kubur padha mulih lah ngono. Aku ya jawab lah sepi lah aning kono. Yun sewu Pak. Tadi saya katakan khusus bagi ahli hijab atau ahli ruh yang ketika saat dunia belum mengenal Tuhannya, pastilah kau masuk di alam barzah. Gelap Pak, di sana itu gelap. Dia tidak akan pernah bisa ke dunia lagi, apalagi masuk di dalam dunia mimpi. Kadang-kadang lah sampai mimpi ketemu Mboe, lah ngeten nggih, ketemu Pak E. Iku sebab apa? Lah, ada gambaran. Kadang Pak E, aku ngipi rumah besar enak, kadang jadi wong gembel. Itu punya makna kondisi terhadap nenek moyang kita sebetulnya di situ. Apakah itu ruh itu kembali nang dunia nang sampean lewat dunia mimpi atau gimana? Ndak Pak, itu jenengan dicanda Allah dituduhno nang alam barzah. Nek sampean gak balik yo sampean turu kematen.
mati tidur sudah nggak bangun, itu ahli hijab. Tapi bagaimana ahli syuhud, ahli ruh yang sudah tidak buta pada Allah ketika meninggal? Sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat sing ana njero alam barzah iku gak takon ngono, Pak. Gak takon marobuka manabiuka kiblatuka lan sak piturute. Talkine wak mudin wis gak kanggo. Ngapunten Kak Wadah. Para malaikat, para berarti kan banyak. Sayaqulunal ladzina qalu, para malaikat disuruh Allah berkata. Apa berkata apa? Udkhuluha, do mlebu sira kabeh ha ing tempat yang sudah disiapkan. Ha iku jannah, rahmat. Bisalamin aminin, dengan aman santosa, berarti tidak masuk di alam barzah. Karena apa? Karena barzahnya saat di dunia sudah sampai hancurkan. Paham ya? Kita di dunia ini, Pak, dikunjoro ambek nafsu lewat kesenangan dunia, akhirnya tidak tahu terhadap Allah. Kalau ini sudah jenengan hancurkan lewat suluk tadi ya, masuk di dalam muraqabah sampai ke musyahadah, maka bebaslah kau. Makanya kalau sanjang nek jenengan wis sampai pada Allah sudah makrifat, mati yo rapopo. Nek durung ngojok pisan-pisan arep-arep mati. Gak ono Pak wong arep-arep mati, gak ono. Kecuali ala inna auliya illah. Niki ono salah satu cerita ya, mungkin sudah sering saya ceritakan. Kekasih Allah itu saking rinduni untuk mati dengan harapan dia tidak hanya secara jasmani rohani saja yang ingin bertemu Allah. Dia menek ning wit dawur, cara akal nek ceblok mati. Lah ngoten nggih. Ternyata belum waktunya, Pak. Ketika nyeblok manu emprit rombongan liwat nisore sret. Akhirnya mboten saged ceblok glub, mboten kena-kena, gak mati. Satu saat ada satu kerajaan, rajanya punya anak yang sangat cantik sekali. Cantiknya luar biasa. Satu kerajaan, tapi tidak ada yang berani untuk menikahi. Sebab apa? Sebab mau menikah, yang mau menikahi mati. Ya belum sampai qabil tu nikah dinikahna uzawizuka, belum dinikahna wak mudin mati. Akhirnya wedi sak negara itu. Krungu ana kekasih Allah kepingin cepet mati, ngoniku moro seret nakokno namanya mukhadoro dipethukno. Wah cantike Pak, cara wong sak Tegal ngono kan sing ngalahno, wis mesti kepencut. Mbasa wis ketemu mule, kok durung mati. Nah ngono ya. Oh engko bae nek pun nglamar khitbah. Rajane ya bingung, kok durung mati. Khitbah nanti mungkin waktu khitbah ngelamar nentokno jadwal nikah, akhirnya selesai pulang gak mati. Padahal sebelumnya itu seneng tok nih langsung bisuke mati, belum nakokno. Wis akhirnya jatuhlah pada waktu akdu nikah. Rajanya ngomong ning atine, mungkin waktu nikah langsung mati. Ngoten niku mbasa sudah dijawab qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, gak mati. Sak negara iku bingung, rajane nggih bingung iki menungso apa jin. Ngoten wis bingung, terus ndelala masih beliaunya nggih bingung kok gak mati. Akhirnya apa Pak?
ketika merawani. Ngerti merawani nggih sampean? Apa bahasanya di sini? Malam pertama ya, malam pertama terjadi hubungan intim, malaikat Israel turun malam pertama. Akhirnya apa yang terjadi? Gelut Pak, aku suwe njaluk mati-mati gak kok pateni, enak-enake kok langsung kate sik entenono dhisik, dikon ngenteni, tunggu dulu. Takdir oleh takdir, akhirnya apa? Israel nggak mau menunggu sesuai perintah. Akhirnya apa yang terjadi? Gelut Pak, beliau ambil malaikat Israel. Malaikat Israel jenenge kekasih Allah Pak, lebih daripada malaikat. Dicekel gulune, dikeplekno cagak, lisuh kabeh, langsung balik nang Allah lapor. Gusti, wonten kawula jenengan sing ndablek gak kena dijupuk, ngoten. Akhirnya cerita kula mari dikeplek-keplekno lis, yo tak dipijeti Gusti Allah, wis suke tak paranani dhewe. Akhirnya apa Pak? Ketika saat sudah selesai malam pertama, Allah rawuh sret dijukuk dhewe mek Gusti Allah. Iku maksudnya para kekasih Allah sing jabut itu bukan malaikat Israel, tetapi Allah langsung kalbarki. Rasulullah iku mang oleh nyang ke isarah kalbarki ketika wa inna ilaihi rojiunnya itu seperti kilat. Akhirnya anak kekasih Allah itu muncullah namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya apa? Berarti ngeten Pak, jenengan nek dereng duwe anak waktu nggawe biyen kok durung koyok kekasih iku ndamel maneh situngkas ya. Dadi madhepan nang Allah sik, dunungno ati nang Allah, tajalikan nang Allah. Ketika saat sebelum melakukan hubungan intim, tajalekno rawuh nang Allah. Akhirnya kok muncul jenengno anak sampai nek lanang Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir wonten mawon jenengno kuwi engko Syekh katut dewi, pokoke gak Syekh wetan ya, pokoke gak Syekh wetan, setan niku lho Pak. Bon, itu yang kedua. Jadi apa kok nggawe seneng gawe gak seneng semata-mata itu untuk ngelompokaken jenengan kali kula iki antara golongan ahli hijab dengan ahli suhud. Untuk yang ketiga apa tadi, lupa saya apa dewek ngeten. Iki berarti proses Pak ya. Ada proses taholli, ada proses tahalli, ada proses tajalli. Amit. Ada proses taholli, proses tahalli, proses tajalli. Apa taholli itu? Taholli adalah dimana di jagatnya hati sampean kali kula niki dereng kenal Allah. Masih ada dua Pak. Ada ingsun hamba ya, yang disebut makhluk, ada ingsun Allah utawa urip yang disebut Kang Moho Suci. Di situ jenengan kali kula iki selalu memenangkan ingsunnya makhluk. Iki proses Pak ya, proses dulu. Segala hal apapun yang terjadi itu hati ini beriman selain Allah yang berperan. Contoh apa ini namanya Pak? Laron yang mabur-mabur.
Takhalli itu adalah iman kita yang menuduh yang berperan adalah laron itu. Ya, oke, tinggal gedik we, sedikit demi sedikit. Ini takhalli. Lah, Allah di situ memberikan satu pengajaran namanya tahalli. Apa? Proses penafian iman yang terhadap laron. Lah, ketika tahalli inilah terjadilah surat Al-Hadid ayat 3. Ada istilah dohir, ada istilah batin, ada istilah jobo luar, ada istilah dalam. Ini masih berlakunya kalimat madhep, masih berlaku karena masih ada sebutan jobo jero luar dalam, awal akhir, huwal awwalu wal akhiru wadzahiru wal batinu. Loh, masih ada sebutan toh, karena proses tahalli. Ini proses suluk. Ada yang menghadap, ada yang dihadap. Masih ada dua. Terus bagaimana status surat Al-Ikhlas ayat 1? Kul katakan Muhammad, huwa utawi hidup iku Allah, secara syariat disebut Allah iku ahadun tunggal. Bagaimana bisa sampai ke tunggal? Akhirnya diberikanlah satu ajaran namanya tajalli. Apa tajalli? Menetapkan keakuan ingsun Allah, ingsun urip iki. Kalau sudah di situ Bapak, maka tidak ada sebutan dalam, sebutan luar, sebutan awal, sebutan akhir. Kalau ada sebutan berarti Allah bertempat. Berarti Allah bertempat. Padahal Allah tidak butuh tempat. Lah, kalimat bertempat ada awal, ada akhir, ada dalam, ada luar. Itu hukum yang berlaku di tahalli. Ketika suluk, makanya kocotoriko ada istilah robitoh. Apa robitoh itu? Menghadirkan wajah sang mursid. Iki konco-konco tarika lho Pak nggih. Gak apa-apa, nggak apa-apa karena memang proses tahalli. Tapi ojo duduk di situ terus, maksudku itu ngono. Solokmu itu kudu harus kewusul. Bisanya kewusul, Anda harus memegang atau membawa kunci kemusyahadah. Apa? Adzikru bisiril asror. Ojo dzikir sir khafita yang masuk dalam latifah pitu, ojo. Ya kudu harus membawa dzikir sirul asror, baru Anda akan sampai ke alam kelanggengan, alam sawiji, alam ahad, alam musyahadah. Baru kalau tidak membawa adzikru bisiril asror, mohon maaf loh, tak ingatkan loh, saya menjadi korban puluhan tahun. Mohon maaf, saya dimasukkan dalam alam kasyaf Pak, di mana penuh dengan karomah, dan itu malah justru membelenggu diriku. Wis korban aku tok ae, kuwi aja melok-melok dadi korban. Loh, niki sedawaya kanca-kanca dulu seperti ini. Karena apa? Belum mengenal zikir sirul asrar, disirino, dirahasiakan oleh guru-guru kita. Mengapa beliau merahasiakan? Nyun sewu, jangankan guru saya anggap sebagai orang lain, wong tuwaku mbahku dhewe lho jawab ngene. Yes ngono ngger aku biyen golekane sorok, kudu kuwe ya kudu ngerti sorok gitu we. Akhirnya ya tidak bulanan, tahunan muter-muter koyok bal bekel niku lho. Ngerti? Mumet jalan di tempat. Tapi pada akhirnya di situ pasti akan dibuka Allah sendiri. Tinggal kita butuh waktu lama apa waktu cepat. Makanya iki wis 2025 wis sedang tak gawe waktu cepat. Makanya mengapa saya berani mengatakan dengan terang-terangan tentang sirul asrar, karena waktu sudah sedikit.
karena waktu tinggal sedikit, dan itu semuanya semata-mata juga karena Allah, karena urusan beliau-beliau yang nggak mau buka, bukan urusan saya, bukan urusan saya, dan saya hormati, dan saya tidak akan pernah menyalahkan, karena dulu memang saya juga begitu. Jawabnya, mbah saya juga begitu kok. Apa? Memang tak kayak gini kuwi cek ngerti soro ngoten lah. Saya sendiri nggak mau jenengan soro. Laksana saya misalkan sebagai orang tua punya anak wakeh, wis anakku tak totoni rek, omah tak gaekno dhewe-dhewe, sembarang tak siapi nyambut gawe cek kariplek lho, ngoten lho. Lah ada orang tua yang berprinsip seperti itu loh Pak ya, nyambut gawe wong tua iku wis empuh omsete digedhekno kanggo noto anak sok cek gak mikir nemen-nemen urusan tuh dunya. Ada yang seperti itu, ada yang berpedoman iku urusane dhewe, aku sok matek yo gak tak gawa. Lah ngoten nggih, monggo iku urusane wong tua dhewe. Jadi itu tidak akan pernah ada njobon jeruk kalau sudah sampai pada akhlak. Jadi wis gak mengatakan arah, ayatnya memang fa'aina matuwallu, dimanapun kau mengarah di situ ada wajah Allah, berarti masih ada arah etan, arah kulon, arah. Kalau sudah di ahad sudah tidak ada arah. Nggih, ada lagi? Jam sudah 12:30. Oke, nggih pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa yang sudah digelar tadi semata-mata semuanya hak, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mulai awal sampai akhir barangkali di antara panjenengan ada yang tertusuk hatinya sampai sakit, mohon maaf baik di dalam maupun di luar sana. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya satu, untuk mengkritik panjenengan supaya naik tingkat panjenengan, hanya itu dok. Nggih, mohon maaf barangkali ada yang merasa tersinggung dan lain sebagainya. Kami juga manusia, tidak lepas dari salah kefahaman, dan mudah-mudahan harapan saya mulai awal sampai akhir menjadikan satu ilmu ingkang manfaat fitini wad dunya wal akhirah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina ila yaumiddin. Ya Allah, nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.